Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas telaah soal literasi pada materi memahami teks informasi. Anak-anak, marilah kita dengarkan bacaan dengan judul Selamatkan Laut Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang telah diakui dunia. Indonesia juga dinobatkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara maritim, luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan luas daratannya, yaitu sebesar 3,25 juta kilometer persegi dibanding 2,01 juta kilometer persegi. Keanekaragaman hayati flora dan fauna di Laut Indonesia juga sangat luar biasa. Indonesia menjadi penyuplai 10% hasil perikanan di dunia karena hasil yang melimpah. Semua itu merupakan aset negara yang harus dijaga. Sayangnya, belum banyak warga negara yang menyadari cara menjaga wilayah Laut Indonesia. Hal ini tercermin dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, ketidakpedulian para oknum pencemar lingkungan juga akan mengancam keberlangsungan ekosistem laut Indonesia. Dampak yang jelas terlihat adalah meningkatnya jumlah limbah yang dibuang ke laut dan semakin luasnya wilayah yang terkena dampak pencemaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan pengambilan hasil laut dengan cara yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak menangkap dan memelihara biota laut yang dilindungi. Berikutnya adalah tidak menyentuh terumbu karang jika sedang berwisata ke laut, karena dapat meningkatkan potensi kerusakan terumbu karang. Menjaga keseimbangan ekosistem laut merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Tugas besar kita saat ini adalah melestarikan alam demi kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya. Mari kita menjadi manusia yang bijak dengan menjaga kelestarian lingkungan, minimal lingkungan kecil yang ada di sekitar kita. Berdasarkan informasi pada teks di atas yang berjudul Selamatkan Laut Indonesia. Selanjutnya, kerjakan pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan 1. Berdasarkan informasi pada teks berjudul Selamatkan Laut Indonesia, manakah yang termasuk ide pokok dan ide pendukung pada paragraf pertama teks tersebut? Jawaban lebih dari satu. Pilihannya, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Pilihan yang kedua, sayangnya belum banyak warga negara yang menyadari cara menjaga perairan Indonesia. Berikutnya, keanekaragaman hayati flora dan fauna di Laut Indonesia sangat luar biasa. Pilihan yang terakhir, keseimbangan ekosistem menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Anak-anak, dari pertanyaan 1, mari kita bahas bersama. Pembahasannya sebagai berikut. Pernyataan 1 benar karena merupakan ide pokok pada paragraf pertama dari teks bacaan. Pernyataan yang kedua salah karena merupakan ide pokok pada paragraf kedua teks bacaan. Pernyataan yang ketiga benar karena merupakan ide pendukung pada paragraf pertama teks bacaan. Dan pernyataan yang keempat salah karena merupakan ide pokok pada paragraf keempat teks bacaan. Sesuai pertanyaan tadi, untuk pertanyaan 1, yang ditanyakan adalah ide pokok dan ide pendukung pada paragraf yang pertama. Sehingga
Jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Berdasarkan informasi pada teks berjudul Selamatkan Laut Indonesia, ide pokok pada paragraf ketiga teks bacaan tersebut adalah pilihan 1. Sayangnya, belum banyak warga negara yang menyadari cara menjaga perairan Indonesia. Pilihan yang kedua, ada beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. Pilihan yang ketiga, keseimbangan ekosistem menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Pilihan yang keempat, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang diakui dunia. Anak-anak, mari kita bahas pada pertanyaan yang nomor 2. Pilihan A salah karena merupakan ide pokok paragraf kedua teks bacaan. Pilihan B benar karena merupakan ide pokok paragraf ketiga teks bacaan. Pilihan C salah karena merupakan ide pokok paragraf keempat teks bacaan. Pilihan D salah karena merupakan ide pokok paragraf pertama teks bacaan. Sehingga yang benar adalah pilihan B karena merupakan ide pokok paragraf ketiga teks bacaan. Sesuai dengan pertanyaannya, yaitu mencari ide pokok pada paragraf yang ketiga. Dilanjutkan pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan informasi pada teks berjudul Selamatkan Laut Indonesia, hubungkan dengan garis antara ide pokok di lajur kiri dengan ide pendukung di lajur sebelah kanan. Ide pokok diantaranya, yang pertama, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Berikutnya, sayangnya belum banyak warga negara yang menyadari cara menjaga wilayah laut Indonesia. Ide pokok yang ketiga, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. Yang terakhir adalah ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. Hubungkan dengan lajur sebelah kanan, yaitu ide pendukung. Anak-anak, dari pertanyaan nomor 3, mari kita bahas bersama. Pada lajur sebelah kiri, yaitu ide pokok, dan lajur sebelah kanan, ide pendukung. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, merupakan ide pokok, dengan ide pendukungnya yaitu luas lautan Indonesia lebih besar dari daratannya, yaitu sebesar 3,25 juta kilometer persegi dibandingkan 2,01 juta kilometer persegi. Ide pokok yang kedua, sayangnya belum banyak warga negara yang menyadari cara menjaga wilayah laut Indonesia. Sesuai dengan ide pokok dan ide pendukungnya, yaitu hal ini tercermin dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Ide pokok yang nomor 3, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. Maka, ide pendukung yang sesuai adalah melakukan pengambilan hasil laut dengan cara yang ramah lingkungan. Yang terakhir, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. Ide pendukung yang sesuai yaitu, mari kita menjadi manusia yang bijak dengan menjaga kelestarian lingkungan, minimal lingkungan kecil di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.